Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia taufik dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita diberi hidayah untuk bisa menghadiri kajian rutin pada malam ini dengan keyakinan sebagai termasuk Allah. Kedua kalinya salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan syafaat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang masih berhormat dan berhormat, seperti biasa sebelum kajian pada malam hari ini kita mulai, akan saya bacakan susunan acara pada malam ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, kemudian acara yang kedua yakni kajian rutin dan acara yang kedua. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan hidup kita pada malam ini senantiasa dijaga sebagai amal soleh. Ala hadiniya wa ala musalliha wa al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua dengan Maulid Hasanah atau hujan yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Haji Abdul Hasan. Waktu dimulai kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah
yaitu mengabdi dan berbakti kepadanya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan yang mungkin hanya sangat sedikit yang mampu kita lakukan, tapi kita tetap berharap semoga amal kita yang baik yang sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sangat berharap belas kasih sayang Allah. Kalau amal kita yang baik sedikit, kita sadar bahwa dosa kita sangat banyak. Dalam hal ini kita juga mohon belas kasih sayang Allah. Semoga dosa-dosa kita yang banyak tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kita semua menjadi umat beliau. Mudah-mudahan kita semua berbahagia nantinya mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah beliau yang mulia. Kalau tidak di dunia ini, semoga di akhirat nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita berada di akhir hari dari bulan Dzulqa'dah, dan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hal yang sangat khusus yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu ini? Karena waktu ini adalah waktu, yaitu di waktu subuh. Setelah itu baik manusia maupun hayawan dan lain sebagainya semuanya bertebaran mencari rizkinya masing-masing. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan, ayat berikutnya walayalin ashrin, demi malam yang 10. Ini Imam Nawawi menyebutkan yang disebut ini adalah yang pertama malam 10 Dzulhijjah. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang khusus. Selain masuk arba'atul hurum, juga di dalamnya ada ibadah yang sangat agung, yaitu di dalam bulan Dzulhijjah ini ada ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, ini sangat dianjurkan sebelum berangkat, ketika dia sudah mulai mendaftar, harus sudah mulai mempelajari manasik haji. Jangan sampai kita berangkat, kita mengeluarkan uang yang banyak, kita juga meninggalkan keluarga selama 40 hari, tapi kita berangkat ke sana kalau tanpa ilmu,
dari apa yang kita akan lakukan di sana, maka bisa dibayangkan seseorang yang beribadah tanpa ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Secara definisi demikian, tapi kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji, apakah dia mengerti ilmunya atau tidak, semoga dengan kasih sayang Allah ibadah haji mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga mereka semua pulang membawa haji yang mabrur. Beberapa hari yang lalu ketika saya berziarah kepada salah seorang saudara yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, saya katakan orang ibadah haji harus bawa sangu yang banyak. Tapi yang saya maksud bukan uang, bukan harta, tapi kita berangkat dari rumah, yang kita bawa adalah dosa kita yang banyak. Kita berangkat menunaikan ibadah haji niat taubatan nasuha kepada Allah. Karena inti haji adalah Arafah, al-hajju Arafah. Orang setelah wukuf di Arafah, ketika dia menunaikan ibadah haji, setelah wukuf, kalau dia merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka orang itu berdosa. Ini dari kasih sayangnya Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beberapa hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal apa yang harus kita lakukan dari semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah, ma min ayyamin ahabbu ilallah fihinnal amalu min hadhil ayyami ayyamil ashri wa aktsiru fihinna takbir wat tahlil wat tahmid. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah, dan bagi orang yang mengerjakan amal di dalam hari-hari itu, yaitu hari 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka di hari-hari itu katanya Rasulullah, perbanyaklah membaca takbir, tahlil dan tahmid. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi di malam-malam semenjak kita memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sudah kita mulai meningkatkan amal ibadah kita. Di masjid-masjid bagus kalau seandainya disetel, tapi jangan hanya yang bunyi hanya loudspeakernya, karena ada seperti CD dan lain sebagainya, sedangkan orangnya jagongan. Ini tidak tepat. Yang dimaksud di sini adalah kita dengan lisan kita membaca takbir, tahlil dan tahmid, memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sama dengan kita di rumah, karena sekarang ini sudah termasuk abad modern. Banyak di rumah-rumah itu yang kita dengar ada bacaan Al-Quran, bagus. Tapi kita dengarkan yang membaca Al-Quran bukan orangnya. Ternyata apa namanya? Jadi seperti radio gitu. Kalau zaman dulu pakai kaset, sekarang kan tidak perlu kaset. Jadi yang ngaji itu, apalagi sekarang sudah ada murattal sebanyak 30 juz. Kalau itu diniatkan untuk kita belajar memperbaiki bacaan kita, baik. Tapi jangan sekedar itu. Di lain kesempatan kita sendiri harus membuka lembaran-lembaran Al-Quran itu, kita baca dengan lisan kita. Karena an-nadharu ilal mushaf, kita melihat tulisan-tulisan di dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah itu juga adalah ibadah. Belum lagi kita membacanya. Di dalam kita membaca, kita sudah sering mendengar bahwa setiap huruf yang kita baca, kita mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekedar kita mendengarkan dari alat, nah ini lain. Betul, kita mendapat fadilah kalau kita menyetel itu lalu kita dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, kita suruh diam, suruh mendengarkan agar kita mendapat rahmah dari Allah. Tapi kalau kita setel bacaan Al-Qur'an, kita tinggal jagongan, kita tinggal ini kurang tepat. Jadi mari kita budayakan di rumah kita, ini sudah sering saya sampaikan, bahwa kita harus istiqamah. Setiap hari kita harus punya target. Saya setiap hari mau membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat. Atau setiap hari saya membaca Al-Quran 1 juz. Nah itu bagus. Dan istiqomah yang demikian ini sangat besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan Al-Quran itu besok akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita membaca dengan lisan kita, dan di dalam membaca kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin min ayyamid dunya al-amalu fiha ahabbu ila Allah ta'ala an yuta'abbada lahu fiha min ayyamil ashri ya'dilu siyamu kulli yaumin fiha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin biqiyami lailatil qadri." Hari-hari dari perjalanan hidup di dunia ini yang dicintai oleh Allah dari amal di dalamnya ialah seseorang yang melakukan ibadah di tanggal 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Orang yang berpuasa
di tanggal 1 atau di dalam bulan Dzulhijjah dia berpuasa, itu dikatakan ya'dilu siyamu kulli yaumin fiha bisiyami sanatin. Berpuasa satu hari di dalam bulan Dzulhijjah itu seimbang pahalanya dengan orang berpuasa selama 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin, sedangkan dia menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah, itu dikatakan setara dengan atau sama dengan orang yang biqiyami lailatul qadri, seperti dia beribadah di dalam malam Lailatul Qadar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Fadailil Awqat. Hanya kalau di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang kita diharamkan berpuasa, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, waktu Idul Adha. Hanya kalau di dalam Idul Fitri kita mau berangkat ke masjid, disunahkan kita berbuka terlebih dahulu, artinya makan atau minum terlebih dahulu. Tetapi kalau mau sholat Idul Adha, disunahkan kita mulai bangun tidur tidak makan tidak minum sampai selesai menunaikan sholat Idul Adha, baru setelah itu kita makan atau minum. Jadi kebalikannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga selain tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ini kita diharamkan berpuasa. Karena apa? Ayyamit tasyrik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menurut sabda Rasulullah, kita disunnahkan di dalam 1 tahun ada 4 bulan, arba'atun hurum. Ini kita disunnahkan berpuasa di setiap bulan dari bulan haram tadi, yaitu mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu tiap bulannya kita disunnahkan berpuasa 3 hari. Siapa orang yang melakukan itu, kutibat lahu ibadatu sanatin, dicatat baginya seperti orang yang beribadah selama 1 tahun. Ini juga hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga yang umum yang biasa kita lakukan, kita berpuasa pada tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, yaitu yang pertama hari Tarwiyah, dan yang kedua adalah hari Arafah. Tentang hari Arafah ini, di dalam salah satu penjelasan, yaitu Anas bin Malik mengatakan, kana yaqulu fi ayyamil ashri, Anas mengatakan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kullu yaumin, setiap harinya orang yang berpuasa di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan orang berpuasa 1000 hari. Sedangkan setiap harinya, maksudnya
Sedangkan orang yang berpuasa pada hari Arafah itu sama dengan orang berpuasa sebanyak 10.000 hari. Ini penjelasan dari Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga dijelaskan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yaitu an Abdullah bin Ubaid ibni Umair an abihi radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari ayahnya radhiyallahu anhuma, qala balagana annallaha azza wajal, diberitahukan kepada kami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala azza wajalla ahda ila Musa alaihi salam, menghadiahkan kepada Nabi Musa alaihi salam khamsa da'awat, 5 doa. Untuk apa? Yad'u bihinna fi ayyamil ashri. Allah menghadiahkan kepada Nabi Musa 5 doa agar dibaca pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qala, Allah berfirman, ya Musa, hai Musa, ud'u bihaula'id da'awat, berdoalah kamu dengan doa-doa ini. Fa innahu laisa ibadatun ahabbu ilayya, bahwa sesungguhnya tidak ada ibadah yang aku cintai min ibadati fi ayyamil ashri, dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 5 doa tadi, ulahunna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama, dianjurkan untuk dibaca sebanyak 100 kali. Sedangkan yang kedua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan lam yattaqid sahibatan wala walada. Ini bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang ketiga. Sedangkan yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kelima, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara Allahi muntaha. Ini doa yang dihadiahkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa, yang diperintahkan untuk dibaca pada 10 hari pertama dari bulan
Dzulhijjah. Jelasnya para bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam kita menghadapi bulan Dzulhijjah, dari semenjak tanggal 1 kita disunnahkan memperbanyak ibadah, disunnahkan kita berpuasa. Karena hari-hari ini adalah hari yang sangat mulia dan mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang kita mau berpuasa satu hari saja kadang-kadang berat. Bahkan ada orang yang hidup selama lebih dari 70 tahun tidak pernah sekalipun dia berpuasa di hari Arafah atau di hari Tarwiyah. Karena dalam pikirannya adalah sunnah. Sedangkan di akhir zaman katanya Rasulullah, justru sunnah Rasulullah ini akan banyak ditinggalkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Tidak sampai di sana, bahkan baginda Nabi bersabda bahwa di akhir zaman nanti umat Islam ini akan dikeroyok oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Itu diibaratkan seperti orang lapar yang menghadapi hidangan. Sekarang kita bayangkan kalau kita sedang lapar, di muka kita ada talam, nasi kabuli seandainya, bagaimana kita? Tentunya lahap. Semua ingin segera mendapatkan. Begitu juga di akhir zaman umat Islam itu seperti itu. Seketika Rasulullah menyampaikan hal ini, sahabat bertanya, "Amin gillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Kok sampai terjadi seperti itu Rasulullah? Apakah umat Islam sedikit? Baginda Nabi menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Kamu di saat itu sangat banyak jumlahnya. Walakinnakum hutsaun ka hutsa'is sayli. Tapi umat Islam yang banyak karena kualitas keimanannya yang kurang bagus, dikatakan ka hutsa'is sayl, seperti untuk atau buih yang ada di laut, dibawa oleh ombak ke sana kemari. Sekarang banyak umat Islam yang mengatasnamakan Islam tapi hanya untuk mencari hidup, tidak untuk memperjuangkan Islam. Apa sebab? Katanya Rasulullah, rasa takut orang di luar Islam kepada Islam itu dicabut oleh Allah. Jadi umat Islam tidak punya wibawa. Apa sebab? Ada dua katanya Rasulullah yang menjadi sebab. Yang pertama, hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia, dia menjadikan dunia segala-galanya. Hidup saya harus banyak punya harta, saya harus kaya raya, harus punya kedudukan tinggi dengan cara apapun. Rupanya saat ini sudah mulai masuk hal seperti ini. Kalau tidak terjadi, berarti sabda Rasulullah tidak benar.
Jadi apapun yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Karena apa? Karena Rasulullah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita ini hidup hanya sementara. Kita punya tanggung jawab keluarga di rumah dan anak-anak kita. Ada ulama mengatakan jangan pernah kamu tidak bertanya kepada anakmu setiap hari tentang agama, supaya hati anak itu tidak mati. Maksudnya apa? Fanatis kepada agamanya supaya hidup. Nah, sekarang bagaimana anak-anak kita? Satu contoh saja. Pengajian malam minggu ini sudah berapa tahun? Sudah insya Allah 12 tahun ya. Yang hadir rupanya jadi pengajian sepuh. Yang hadir 50 tahun ke atas. Yang 40 ke bawah jarang, apalagi yang pemuda. Apalagi yang remaja. Anak kita semua sekarang di mana mereka? Apa yang mereka kerjakan? Nah, ini yang perlu jawaban dari kita. Sampai kemarin saya punya tamu dari Makkah Al-Mukarramah, Al-Habib Basim. Beliau mengatakan seandainya para bapak dan saudara yang hadir di majelis ini ikut berdakwah. Berdakwah tidak harus di muka mic, tidak harus berpidato. Bapak pulang ke rumah, besok ada pengajian, satu orang ngajak orang satu. Tidak usah banyak-banyak. Kalau tidak bisa orang lain, ajak anaknya sendiri. Itu yang paling utama. Loh, kalau satu orang ngajak orang satu, insya Allah besok pengajian akan datang yang hadir 2 kali lipat sekarang ini. Itu menurut beliau itu, Habib Basim bin Ahmad Al-Qas dari Makkah Al-Mukarramah. Nah, sekarang juga saya menganjurkan mari kepada para bapak, kita usahakan keluarga kita ini kita pikirkan. Jangan kita hanya sekedar cukup saya. Swarga nunud tidak ada goncengannya. Jadi kita harus usahakan, malah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Disuruh selamatkan, mari anak-anak kita. Kita tidak heran kalau kita melihat ada orang yang cerdik, pandai, cerdas, bisa begini. Kita akan heran kalau ada anak-anak kita yang tekun ibadahnya, mampu beramal dengan sesuai dengan tuntunannya karena dia belajar tentang ilmunya. Nah, ini yang harus kita banggakan. Dan ini yang harus kita usahakan. Karena apa? Kita semua nantinya mas'ul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kita akan ditagih oleh Allah. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Oleh karena itu mari kita harus banyak berusaha
menggiring keluarga dan anak kita untuk lebih perhatian kepada masalah agamanya. Karena yang ditanya besok di akhirat bukan titelnya, bukan apanya. Bahkan di dalam salah satu keterangan saya baca, inna lillahi junudan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala banyak mempunyai tentara yang dikatakan yahfazunak, yang menjaga kamu dari gangguan-gangguan, wa yudafi'una angka, dan juga menolak kalau ada sesuatu yang membahayakan bagi kita. Apa tentara Allah itu? Fiha, salah satu di antaranya adalah al-amalus salih, amal yang baik, amal saleh yang dikerjakan oleh setiap orang. Itu merupakan tentara Allah yang apa? Dengan amal saleh itu kita terjaga. Seperti dikatakan al-iman yazidu wa yanqusu. Iman yang ada di dada kita bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ibadah, akan bertambah kuat dengan ibadah, dengan amal-amal saleh. Wa yanqusu bil isyan, tapi juga akan terkikis dan akan berkurang apabila yang kita kerjakan adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita sama-sama sadar, tidak ada satu jalan yang lain. Kalau amal baik kita boleh kita lupakan, tidak usah kita ingat-ingat. Gak usah kita katakan waduh tahun kemarin aku bisa gini, bisa begini, bisa begini. Tidak perlu. Apa yang kita amalkan dari amal baik tidak usah diingat. Tapi ada satu yang tidak boleh kita lupakan dan harus setiap saat kita ingat, adalah dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Sedangkan Allah selalu membuka pintu taubat, belum pernah ditutup oleh Allah. Dan umat Rasulullah ini Masya Allah dimanja oleh Allah. Setiap saat dia berbuat dosa, kalau dia sadar minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Alangkah sayangnya kalau kita menjadi umat yang dimanja oleh Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak bertaubat. Kita lupakan Allah, kita lupakan dosa-dosa kita. Yang kita banggakan amal kita, yang kadang-kadang tidak ikhlas, kadang-kadang ada ujub, kadang-kadang ada sum'ah dan lain sebagainya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, para bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Maka mari kita sambut 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, amal baik kita. Di samping itu kita perbanyak mohon ampunan Allah. Semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebenarnya saya harus melanjutkan apa yang sampaikan minggu yang lalu. Saya ganti karena memang kita akan masuk dalam bulan Dzulhijjah. Ini perlu kita manfaatkan saat-saat yang sangat indah dan sangat besar pahalanya. Jangan sampai kita kehilangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita mudah melaksanakan amal baik, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah mampu meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari yang terakhir kita tunduk sebentar. Mari batin kita, mata hati kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Lalu kita ngemis kepada Allah belas kasih sayangnya bagi ayah dan ibu kita, agar mendapat kasih sayang Allah sebagaimana yang Allah juga perintahkan, supaya kita minta kepadanya untuk orang tua kita agar disayangi oleh Allah sebagaimana ayah dan ibu kita menyayangi kita di waktu masih kecil. Yang mungkin pernah berani cepat minta maaf. Usahakan hari demi hari kita menyenangkan hati ayah dan ibu kita. Yang masih hidup, hati-hati. Yang sudah meninggal, mari perbanyak istighfar, doa untuk ayah dan ibu kita, sedekah untuk ayah dan ibu kita. Kita hubungi sana famili yang dekat dengan ayah dan ibu kita, dan itu merupakan bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah, mohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzakh tapi dilupakan oleh anak cucunya, sedangkan mereka menghadapi problem di sana dan mereka mengharap, maka apa daya kalau dia dilupakan oleh keluarganya. Maka mari kita berbagi, kita mohon untuk mereka kepada Allah, semoga mereka juga diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah, mohon kepada Allah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Kita ngemis belas kasih sayang Allah. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang berakhir hayatnya dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kita membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan kita mengetuk pintu Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid,
Ya Rafi, Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur. Jalla Jalaluhu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.